Tapi ada satu momen di mana alam itu terhenti gitu, di hari raya Idul Fitri, di pagi hari. Jangankan untuk diam, seandainya pohon itu bisa merunduk, bersujud, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita banyak bersedekah, semakin kita banyak berbagi, itu bisa mengurangi malapetaka, musibah, bencana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir mengalir, berkumandang, menggema sejagat raya menandai Idul Fitri yang suci. Dan momentum sholat Id di pagi hari menjadi sangat maknawi bagi umat Islam, karena itulah momentum kemenangan setelah menjalani tirakatan panjang 1 bulan berpuasa. Sholat sunnah di hari raya memberi banyak suasana, mulai dari haru biru, bahagia, hingga tetesan air mata bagi mereka yang jauh dari orang tua. Takbir yang terus menderas mengiringi perayaan Lebaran ternyata juga membuat alam berubah senyap. Pohon dan dedaunan seolah ikut khusyuk berzikir mendengar kumandang takbir. Tapi apa sesungguhnya yang membuat pohon serta daun-daun selalu berhenti bergerak di saat orang-orang menggemakan takbir Idul Fitri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Merinding. Viral pemandangan tadi pagi sungguh membuat merinding. Pepohonan dan dedanuan berhenti bergerak saat umat Islam mengumandangkan takbir mengiringi perayaan Idul Fitri. Semesta serasa berhenti bergerak, mengubah senyap menjadi khusyuk, ikut meresapi takbir yang terus mengalir. Perayaan Idul Fitri yang disambut dengan gema takbir di seisi negeri membuat suasana batin penuh haru biru. Membawa tentram bagi mereka yang pasrah, membuat sendu untuk yang jauh dari orang tua dan kampung halaman, memberi hati sunyi tapi penuh hawa bahagia buat yang sudah berdamai dengan kenyataan. Dan melihat pohon-pohon berdiam, daun-daun hilang gerak, suasana Idul Fitri semakin suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kaum muslim yang sepagi itu mulai meninggalkan rumah menuju masjid atau tanah lapang untuk ikut sholat Idul Fitri. Banyak yang ikut penasaran dengan pohon-pohon yang diam tak bergerak. Mereka kemudian mengabadikan daun yang biasanya berisik ditiup angin berubah senyap mendengar takbir. Mereka percaya pemandangan ajaib ketika pepohonan dan dedanuan berhenti bergerak adalah peristiwa spiritual. Bukan semata karena angin yang tidak datang berhembus di pagi hari, tapi memang sebuah kejadian yang menjadi bukti kekuasaan ilahi. Lihat saja bagaimana seorang perempuan yang kepo berat melihat suasana pagi yang berbeda. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, ia sengaja mengabadikan pohon-pohon di sekitar rumahnya untuk membuktikan kepenasarannya. Oke, kita akan cek apa benar kalau di hari raya Idul Fitri itu pohon semuanya pada berdiam semua. Bahkan daun-daunnya itu nggak ada yang gerak sama sekali. Kita cek yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر. Apa benar pohon-pohon sama daun-daun itu nggak gerak sama sekali? Sebelum kita sholat id, mari kita buktikan. Kita mulai dari tanaman dulu. Oh iya cuy, tanaman aku nggak bergerak. Benar-benar lagi takbir juga kayaknya. Nggak gerak sama sekali guys. Dan nggak gerak sama sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gak gerak sama sekali pohon sama daun-daunnya guys. Coba kita lihat lebih detail lagi apakah bergerak apa enggak. Dek, katanya kalau mau lebaran pohon sama daun gak bergerak sama sekali dek, karena mereka juga bertakbir. Tuh, daun sama pohon gak gerak kan? Semua memang dibuat takjub oleh kenyataan bahwa setiap pepohonan membisu, diam tanpa gerakan sekecil apapun, sehingga suasana semakin sunyi. Alam seolah memberi kesempatan agar takbir menjadi satu-satunya suara yang pantas didengar. Karena itulah, saat paling tepat hanya mendengarkan kumandang takbir, menyeru kebesaran Tuhan melebihi apapun. Tapi memang secara perintahnya dalam Al-Quran dijelaskan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah memerintahkan walitukabbirullaha, maka agungkan, syiarkan, besarkan asma Allah dengan kita bertakbir, dengan kita berzikir. Ini perintahnya untuk seru sekalian alam. Memang di luar ataupun di dalam momen Idul Fitri, kita mengetahui kokok ayam itu adalah zikir, tasbih. Bergoyangnya daun adalah tasbih. Merunduknya daun, diamnya daun adalah tasbih. Hembusan angin adalah tasbih. Memang ketika Idul Fitri banyak kita temui fenomena yang seperti ini. Kita tidak bisa memastikan ini adalah sebuah bagian atau tidak. Tapi memang dalam momen Idul Fitri, ketika di akhir Ramadan, Allah menjelaskan semuanya Allah perintahkan untuk mengagungkan asma Allah, termasuk seru sekalian alam. Di situ pepohonan, laut, angin dan yang lainnya menggema membesarkan asma Allah. Nah, itulah hal-hal yang seperti ini, memang inilah keagungan syariat, inilah keagungan. Ya memang tidak bisa kadang sesuatu hal tidak bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah, tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu eksperimen dan yang lain. Ini adalah semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang memiliki seluruh alam jagat raya ini. Ketika Allah yang memerintahkan untuk mengagungkan momen Idul Fitri, jangankan untuk diam, untuk ketika seandainya pohon itu bisa merunduk, bersujud, mengagungkan, ikut bergembira, ikut bersyukur dengan Idul Fitri, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semua rasa penasaran terjawab sudah saat alam memang terbukti diam seolah ikut menghayati gema takbir. Peristiwa ganjil dan penuh misteri tapi nyata di setiap hari raya Idul Fitri. Bagi ahli agama, fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang mustahil. Sebab alam juga bagian dari ciptaan Allah yang tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Bukankah alam dan seisinya memang diciptakan untuk menyeru kebesaran Allah? Jadi itulah sesuatu hal yang memang seluruh kita adalah milik Allah. Seluruh hal yang kita semuanya adalah makhluk Allah. Allah yang mengistimewakan, hari raya Idul Fitri. Amat mudah bagi Allah untuk membuat sesuatu hal seluruh alam jagat raya ini ikut merayakan dan merasakan sukacita Idul Fitri. Gitu. Dari mulai sukacita Idul Fitri, alam pun ikut. Ya, untuk semuanya, ya memang tadi menyambung dari hal yang tadi, dari mulai alam dan juga banyak juga ada banyak, bukan hanya mitos. Memang kita selaku
ada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang kita mengakui, kita mengikuti bagaimana hukum daripada apa-apa yang pernah yang dikatakan oleh ulama yang disebut dengan ijma. Ada para hamba-hamba Allah yang kita kenal dengan ulama atau wali-wali Allah yang Allah buka taja hijabnya, tabirnya, dia bisa menyaksikan, dia bisa merasakan, dia bisa mengalami hal-hal yang gaib yang kita nggak bisa merasakannya. Ada juga misalnya fenomena yang berkembang, seluruh makhluk alam kubur ikut menangis ketika datangnya hari raya Idul Fitri. Itu memang sesuatu hal yang memang korelasinya itu menyambung. Karena apa? Dari awal bulan Ramadan, ketika awal udah masuk Ramadan, ini memang benar ketika Allah hentikan seluruh aktivitas yang ada di alam kubur, yang disiksa, yang diazab di dalam kubur dikembalikan. Fungsinya untuk apa? Dia biar bisa menyaksikan bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana keadaan orang rumahnya. Apakah dia beribadah? Ketika dia beribadah, dia diberikan kesenangan, didoakan oleh ahli kuburnya, didoakan oleh keluarganya. Namun ketika yang menangis itu adalah orang-orang yang dia merasakan, yang ketika dia akan mengalami lagi siksa kubur, saya akan kembali lagi ke alam barzah saya, sementara keluarga saya tidak ada yang mendoakan, sementara keluarga saya selama Ramadan tidak ada yang beribadah. Dia nangis sejadi-jadinya, lebih baik saya akan mendapatkan azab yang akan lebih pedih lagi. Kenapa? Karena saya dikembalikan ke alam barzah, sementara keluarga saya Allah berikan kesempatan Ramadan dia nggak beribadah kepada Allah. Lantas bagaimana pandangan ahli spiritual tentang fenomena pohon dan daun diam saat gema takbir Idul Fitri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fenomena pepohonan diam dan dedaunan tak bergerak selama takbir jelang sholat Idul Fitri memang bukan peristiwa biasa. Secara spiritual, hal itu juga dijelaskan oleh Ki Demang Banten sebagai penghormatan alam kepada Idul Fitri yang menjadi momentum kemenangan umat Islam. Ada kekuatan yang maha berkuasa yang mampu membuat pohon dan daun-daun membisu, bergeming dihembus angin. Ki Demang juga menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa pohon-pohon, daun-daun, dan semua alam memiliki jiwa yang bisa merasakan kesucian Idul Fitri. Rasa mereka hidup dan mereka juga bicara gitu. Dan saya meyakini sekali ketika alam terhentak diam, ketika dikumandangkannya takbir, maka mereka bertasbih. Sejatinya, menurut Ki Demang, alam memang memiliki kebiasaan ikut mendengar takbir. Tidak hanya di momentum Idul Fitri, pada saat-saat lain, pepohonan juga akan langsung senyap jika ada gema takbir di mana-mana. Fenomena ini menjadi lebih nyata karena di pagi yang sunyi, orang-orang berdatangan ke masjid atau ke tanah lapang untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Ketika di satu momen hari ini adalah hari kemenangan atau sholat Id, maka dengan seketika baju baru, celana baru, mukena baru, sarung baru, peci baru, baju baru, dengan orang-orang yang keluar berhamburan menuju ke masjid, lalu kita mendengarkan, melihat kumandang adzan, lalu melihat alam terhentak. Ini bukan sesuatu yang bersifat mitos, tetapi selayaknya kita seperti orang yang berbahagia dan kita melihat di pagi hari mendengarkan kumandang adzan. Lalu secara ilmiahnya kenapa alam itu terhenti? Bukan baru itu saja, justru alam itu setiap hari pun berhenti. Tetapi di balik keyakinan spiritual saya, alam itu sedang bertasbih. Ada perbedaannya di hari-hari sebelumnya. Alam begitu saja, tetapi ada satu momen di mana alam itu terhenti gitu. Di hari raya Idul Fitri, di pagi hari. Kalau secara ilmiahnya, setiap hari pun seperti itu alam. Karena kitanya bangunnya karena aktivitas, bukan melakukan sesuatu kebahagiaan atau kemenangan, maka terasa hampa biasa aja. Tetapi ketika kita melakukan dengan cara penuh dengan kemenangan, keceriaan, kebahagiaan, maka kita melihat alam itu pun bahagia. Walaupun sulit dijelaskan dengan nalar,
tapi kenyataannya memang menakjubkan. Pohon-pohon selalu tegak tak bergerak di setiap gema takbir Idul Fitri berkumandang. Itu sekaligus menjadi cermin kebahagiaan yang sesungguhnya karena Idul Fitri datang membawa kesucian, terutama untuk mereka yang menjalankan puasa Ramadan secara tuntas. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan bahagia, maka yang kita pun akan bahagia seperti itu, tidak ada kebencian. Merasakan meridoi ya pasti, alam tidak pernah dendam, Ibu Pertiwi tidak pernah dendam, tetapi kita sendiri yang sebenarnya, bukan sebenarnya versi saya berdiri ini, kitanya aja belum sadar ke arah sana. Momentum Lebaran memang saatnya menyeru kebesaran Allah, menggemakan takbir, membagikan maaf bagi sesama. Jangan lupa membayar zakat serta bersedekah untuk yang membutuhkan. Tapi benarkah keutamaan sedekah membuat rezeki selalu berlimpah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Momentum Lebaran juga akan terasa lebih maknawi dengan aksi berbagi. Selain menunaikan zakat fitrah, bersedekah di Hari Raya Idul Fitri juga sangat dianjurkan. Seperti yang dilakukan Nyai Dewi Rantian, berbagi kebahagiaan bisa membuatnya selalu merasa bahagia selain menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Tapi memang, Nyai Dewi tidak hanya berbagi di momentum Idul Fitri, setiap saat ia selalu melakukan sedekah, termasuk yang dilakukan setiap Jumat. Sebagai seorang ahli supranatural, Nyai Dewi percaya bahwa bagi-bagi makanan, terutama di hari Jumat, bisa berarti sebagai bagian dari ritual penolak bala. Saya memang suka berbagi, seperti malam hari Jumat pun kita suka berbagi seperti makanan ya. Kenapa? Saya selalu berpikir begini, banyak orang yang lebih susah daripada kita. Seperti itu, satu. Kedua lagi, diutamakan kita bersedekah. Kenapa? Kita bersedekah itu Tuhan akan memberikan berkat yang sangat luar biasa buat kita. Banyak orang yang malah mungkin berpikir cuma memberi beras apa. Saya tuh suka memberi makanan daripada saya memberikan uang. Kenapa? Kalau makanan itu kayak beras, bahan pokok itu tuh mereka akan makan dan itu menjadi darah daging untuk mereka. Jadi kata saya, leluhur saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu berikan makanan buat orang, itu berarti menambah rezeki orang itu. Kalau orang-orang itu mempunyai rezeki, bisa makan, bisa layak, kita juga pasti dikasih Tuhan lebih juga seperti itu. Jadi semakin kita banyak bersedekah, semakin kita banyak berbagi, itu bisa mengurangi malapetaka, musibah, bencana, atau sial-sial, atau daripada masalah-masalah yang mungkin ada masalah yang begitu besar, bisa akan lebih mengurangi masalah itu. Tidak hanya setiap hari Jumat, Nyai Dewi juga rutin melakukan sedekah dan ritual yang khusus dipersembahkan untuk para leluhurnya. Sebagai ahli spiritual asli Dayak, ia meyakini bahwa hubungan dengan leluhur tidak pernah putus, sehingga komunikasi batin harus selalu dilakukan. Salah satunya bisa lewat bersedekah. Beda dengan sedekah Jumat yang menjadi penolak bala, sedekah leluhur adalah bagian dari penghormatan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidupnya di masa lalu. Saya bersedekah dan leluhur, saya selalu melakukan setiap malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi, itu biasanya saya melakukan ritual. Biasanya saya ada memotong ayam, ada memotong kambing, ada memotong macam-macam lah. Seperti itu, ada kadang-kadang ada yang, kalau saya lagi dapat ada rezeki yang sangat luar biasa, saya biasanya memotong sapi seperti itu. Kalau untuk leluhur kan kita merasa memberi rasa hormat kita kepada leluhur. Saya nggak pernah lupain leluhur saya. Leluhur saya utamakan. Secara nyata, bersedekah memang bisa menjauhkan dari semua malapetaka, selain selalu menjadi pintu terbukanya rejeki. Puluhan tahun menjadi praktisi spiritual, Nyai Dewi sudah membuktikan sendiri manfaat bersedekah yang membuatnya tidak pernah kekurangan rejeki. Kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibantu secara batin, juga mendapatkan manfaat dengan bersedekah. Tapi lebih dari semua itu,
Bersedekah adalah cara mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan berbagi kebahagiaan untuk yang membutuhkan. Kita merasa rasa bersyukur kita kepada Tuhan lebih besar. Karena kita merasa bahwa ya Allah, ternyata banyak orang loh yang lebih di bawah daripada kita. Rasa bersyukur kita tuh sangat besar, tambah besar seperti itu. Saya jujur ya, selama saya bersedekah, rezeki itu selalu datang dari manapun. Jadi pernah satu kejadian, saya di daerah itu ada satu pesantren kayak yatim piatu seperti itu di daerah Banjarmasin, itu di daerah Gambut itu. Saya pernah datang dan itu anak yatim itu mereka sekolah kayak pesantren, tapi mereka itu hanya atap doang, tapi tidak ada dinding rumah tuh tidak ada. Setelah itu saya datang ke situ, saya membangun, tapi itu saya juga berdonasi dengan teman-teman, dengan tamu-tamu saya banyak, dan itu akhirnya selesai. Dan saya betapa bahagianya ya melihat banyak orang melihat mereka itu sekolah malam sudah tidak kebasahan saat mereka tidur. Setelah kita melaksanakan pembangunan itu, teman-teman saya atau yang tamu-tamu saya yang datang membantu, mereka itu juga mengatakan sama saya, Nyai, hajat-hajat saya itu mulai terkabul semua. Saya bilang iya, kenapa? Karena doa dari orang-orang yang kita bantu itu sangat luar biasa. Momentum Idul Fitri memang selalu memberi suasana haru biru yang membekas di hati. Tidak hanya bagi umat Muslim, Idul Fitri yang dipenuh gema takbir juga mampu membuat pepohonan dan dedanuan berhenti bergerak. Maka di hari yang fitri ini, terimalah permohonan maaf kami, minal aidin wal faizin. Selamat merayakan hari kemenangan, mohon maaf lahir dan batin. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.